Hai semua, berikut ini fitur-fitur rahasia atau fitur tersembunyi yang ada di HP Infinix. Pastikan teman-teman simak video ini sampai akhir karena kita akan membahas fitur rahasia atau fitur tersembunyi yang mungkin bisa teman-teman manfaatkan di HP Infinix kalian ya. Oke, langsung saja teman-teman kita masuk ke fitur yang pertama. Nah, fitur yang pertama yang wajib teman-teman ketahui adalah ketuk 2 kali. Nah, di sini teman-teman tinggal ketuk 2 kali, jadi kalian bisa mengunci layarnya. Kemudian ketuk 2 kali lagi, kalian bisa menyalakan layar dan bisa membuka kunci layar tanpa harus menekan tombol power ya. Nah, untuk cara mengaktifkannya cukup mudah sekali. Teman-teman silahkan masuk ke pengaturan. Lalu di sini kalian gulir ke bawah, kemudian kalian klik di bagian fitur spesial. Nah, selanjutnya teman-teman silahkan gulir lagi ke bawah. Nah, pilih di bagian tindakan dan gestur. Nah, selanjutnya di sini teman-teman bisa lihat ada yang namanya mengetuk nyala. Nah, ini kalian silahkan aktifkan di bagian ini. Nah, kalian aktifkan sampai berwarna hijau. Nah, di sini juga ada tutorialnya. Nah, setelah aktif teman-teman bisa langsung menggunakannya. Nah, fitur selanjutnya adalah angkat untuk membangunkan ya. Nah, di sini misalnya posisi HP kalian sedang terkunci, teman-teman tinggal angkat saja. Misalnya sedang seperti ini, lalu kalian angkat. Nah, maka HP kalian akan menyala ya, teman-teman ya. Dari yang tadinya terkunci, sekarang sudah menyala. Dan teman-teman nggak perlu tekan tombol power lagi. Sama seperti ketuk 2 kali tadi, cuman ini kita pakai angkat aja ya, nggak perlu ketuk 2 kali. Nah, untuk cara mengaktifkannya cukup mudah, sama di bagian yang tadi, yaitu di bagian pengaturan. Lalu pilih fitur spesial, selanjutnya silahkan klik di bagian tindakan dan gestur. Nah, di sini teman-teman silahkan klik di bagian angkat untuk membangunkan. Nah, di sini ada tutorialnya, teman-teman bisa lihat. Nah, kemudian kalian aktifkan di bagian yang ini. Jadi kalau udah diaktifkan, teman-teman sudah bisa menggunakannya. Oke, teman-teman, sekarang kita lanjut untuk fitur selanjutnya. Nah, fitur selanjutnya adalah yang namanya mulai cepat. Nah, di sini HP ini sedang terkunci ya, teman-teman ya. Jadi kita tulis saja huruf tertentu, tetapi ini nanti harus kalian setting terlebih dahulu ya. Nah, di sini saya tulis W, jadi dia akan membuka WhatsApp. Nah, seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, mulai cepat ini sama juga dengan pintasan cepat. Jadi teman-teman tinggal coret aja huruf yang ingin kalian membuka pintasan. Misalnya saya buat C, akan membuka kamera. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi fitur ini sangat bermanfaat sekali apabila teman-teman mendadak membutuhkan ingin cepat-cepat membuka kamera untuk mengambil suatu momen ya. Jadi bisa menggunakan pintasan ini. Nah, untuk cara mengaktifkannya itu cukup mudah sekali. Teman-teman silahkan masuk ke pengaturan. Kemudian selanjutnya silahkan gulir ke bawah, lalu pilih di bagian fitur spesial. Nah, di sini teman-teman silahkan gulir lagi ke bawah, lalu pilih di bagian tindakan dan gestur. Nah, selanjutnya teman-teman silahkan klik di bagian mulai cepat. Nah, di sini teman-teman aktifkan di bagian yang ini mulai cepat, lalu di sini untuk yang huruf-huruf ini teman-teman bisa atur. Nah, kalau C itu membuka kamera, kalau M membuka YouTube musik, kalau W WhatsApp. Nah, kalau ini V tidak ada ya, kalian bisa atur. Nah, misalnya di sini kalian aktifkan, kemudian kalian klik di sini, lalu pilih mulai aplikasinya. Teman-teman bisa pilih aplikasi apa yang ingin kalian gunakan ya. Nah, misalnya saya ubah menjadi Chrome. Nah, kemudian di sini huruf P, sekarang kita coba untuk menggunakan menulis huruf P ya. Nah, di sini teman-teman apabila menggunakan kunci silakan buka kuncinya. Nah, di sini langsung membuka Google Chrome ya, teman-teman ya. Jadi fitur ini sangat bermanfaat sekali. Nah, fitur selanjutnya adalah yang namanya asisten video. Nah, untuk mengaktifkannya teman-teman silakan masuk ke pengaturan. Kemudian di sini teman-teman silakan klik di bagian fitur spesial, lalu pilih di bagian asisten video. Nah, asisten video ini untuk meningkatkan pengalaman menonton Anda dengan mencegah notifikasi secara efektif agar tidak mengganggu Anda. Nah, ini teman-teman bisa aktifkan di sini, kemudian teman-teman bisa pilih aplikasi-aplikasi apa aja yang
ingin kalian gunakan. Nah, di sini teman-teman bisa tambah. Nah, biasanya itu sering digunakan untuk pada saat menonton YouTube ya, teman-teman ya. Jadi pada saat kita menonton YouTube itu kita bisa mendengar musik sambil layarnya kita matikan ya, teman-teman ya, atau kita gelapkan atau dikunci. Jadi di sini apabila teman-teman membuka satu lagu, kemudian di sini teman-teman klik di bagian putar di latar belakang. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk HP ini dia lagunya tetap berbunyi ya, teman-teman ya. Nah, biasanya kalau di HP-HP lainnya, kalau kita sedang membuka YouTube atau membuka musik kemudian layarnya dikunci, maka lagunya juga ikut berhenti ya. Nah, di sini sangat bermanfaat sekali untuk diaktifkan fitur ini ya, teman-teman ya. Nah, selain itu masih banyak juga yang lain. Kalian bisa mengatur volumenya, kemudian bisa merekam layar, bisa mengambil screenshot, dan sambil bisa juga membuka WhatsApp ya. Nah, untuk aplikasi lainnya teman-teman juga bisa tambah sendiri. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut untuk fitur selanjutnya. Nah, fitur selanjutnya adalah keseimbangan audio. Jadi karena di HP Infinix ini ada dua speaker di atas dan di bawah, teman-teman bisa mengatur keseimbangannya. Misalnya mau yang di atas lebih kencang atau yang di bawah lebih kuat suaranya, itu teman-teman bisa atur ya. Nah, kalian silahkan masuk ke bagian fitur spesial di bagian pengaturan. Lalu selanjutnya di sini teman-teman silahkan klik di bagian aksesibilitas, lalu gulir ke bawah. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa lihat ada yang namanya penyesuaian audio. Jadi di sini teman-teman bisa mengatur penyesuaian audionya. Nah, ini kalau ke kiri itu berarti yang bagian atasnya speakernya lebih kuat. Kalau ke kanan itu artinya sebelah kanan menjadi lebih kuat ya, atau di bagian bawahnya ini speaker bawah menjadi suaranya lebih kuat. Kemudian kalau di tengah-tengah itu netral ya. Nah, 50% 50%. Nah, seperti itu teman-teman bisa manfaatkan fitur ini. Nah, sekarang kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah pendorong sosial. Nah, fitur ini sangat bermanfaat sekali bagi teman-teman yang sering melakukan video call di WhatsApp. Nah, contohnya teman-teman suka mengaktifkan efek beauty ataupun seperti filter untuk mempercantik wajah, itu teman-teman bisa menggunakan fitur ini ya. Nah, kalian masuk ke pengaturan, lalu pilih fitur spesial. Nah, lalu selanjutnya di sini ada yang namanya pendorong sosial. Nah, di sini teman-teman silahkan pilih. Di sini kalian bisa pilih retus video. Nah, ini membuat Anda terlihat lebih menarik selama panggilan video WhatsApp. Nah, di sini ada tutorial cara penggunaannya ya, teman-teman ya. Nah, di sini baru muncul pada saat teman-teman melakukan video call di WhatsApp ya. Nah, kalau tidak melakukan video call biasanya nggak muncul ya. Nah, di sini pada saat melakukan video call, teman-teman bisa tarik panelnya di bagian samping layar, nanti akan muncul ya. Nah, ini kalian aktifkan aja kalau kalian suka menggunakan efek beauty. Kemudian di sini teman-teman juga bisa mengubah suara ya. Nah, di sini tinggal diaktifkan aja. Kemudian bisa rekam suara, mode kilasan, dan bisa juga membuat stiker. Nah, teman-teman bisa coba untuk melakukan panggilan WhatsApp, video call. Nah, nanti kalian bisa menggunakan fitur-fitur itu ya. Nah, di sini belum bisa saya gunakan karena di HP ini belum ada nomor WhatsApp yang aktif ya, teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk fitur selanjutnya. Nah, fitur selanjutnya adalah Smart Funnel. Nah, Smart Funnel itu seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, kalian bisa mengambil screenshot, kemudian teman-teman juga bisa membuka aplikasi secara cepat dari sini, misalnya WhatsApp dan lain sebagainya. Nah, teman-teman juga bisa edit di sini, bisa menambahkan alat-alat yang mungkin kalian butuhkan, misalnya screenshot, rekam layar, dan lainnya. Juga bisa menambahkan aplikasi ya, teman-teman ya. Nah, jadi untuk mengaktifkannya teman-teman masuk ke pengaturan, lalu di sini silakan klik di bagian fitur spesial. Nah, selanjutnya teman-teman silakan pilih di bagian Smart Panel. Nah, ini dia Smart Panelnya, teman-teman silahkan aktifkan aja di bagian yang ini. Nanti maka akan bisa digunakan ya. Nah, di sini banyak sekali fitur-fitur yang bisa kalian manfaatkan.
Oke teman-teman, sekarang kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah yang namanya X-Clone atau untuk menggandakan aplikasi ya teman-teman ya. Jadi di HP Infinix teman-teman bisa menggunakan aplikasi ganda. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada dua aplikasi WhatsApp. Nah, ini yang pertama yang asli, kemudian yang kedua yang cloning. Nah, untuk cara mengaktifkannya cukup mudah. Kalian masuk ke pengaturan, kemudian pilih fitur spesial, lalu silahkan klik di bagian X-Clone. Nah, di sini teman-teman bisa menggandakan aplikasi di HP Infinix ya. Memang tidak semua aplikasi yang mendukung, hanya aplikasi-aplikasi berkirim pesan saja seperti WhatsApp, Facebook, kemudian Messenger dan lainnya ya. Nah, aplikasi-aplikasi yang mendukung maka akan muncul di bagian ini. Cara menggandakannya cukup mudah sekali, teman-teman tinggal aktifkan aja di sini. Dan apabila sudah berwarna hijau seperti ini, itu artinya sudah aktif ya. Jadi kalian bisa lihat aplikasinya di bagian home screen ini. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut untuk fitur selanjutnya. Nah, fitur selanjutnya adalah yang namanya mode game. Nah, fitur ini sangat bermanfaat sekali bagi teman-teman yang suka bermain game ya. Nah, untuk mengaktifkannya teman-teman masuk ke pengaturan. Lalu di sini teman-teman silahkan pilih fitur spesial. Lalu teman-teman silahkan klik di bagian mode game ini. Nah, teman-teman bisa aktifkan di sini mode game. Kemudian ini panel asistennya kalian aktifkan aja. Nah, di sini bisa melihat data game juga. Ini adalah data game yang kita mainkan selama 7 hari terakhir. Kemudian di sini ada metode notifikasi pesan. Teman-teman bisa sembunyikan aja agar tidak mengganggu. Kalau kalian ingin menampilkannya bisa pilih yang ini yang atas. Nah, kemudian di bagian bawah ini juga banyak sekali untuk fitur-fitur yang bisa teman-teman manfaatkan ya. Nah, di sini teman-teman bisa pilih di bagian manajemen game, kemudian teman-teman silahkan pilih game apa aja yang teman-teman inginkan untuk menggunakan fitur mode game ini. Nah, kalau tidak kalian aktifkan maka tidak akan ada ya teman-teman ya. Jadi teman-teman silahkan pilih aplikasi-aplikasi game yang sering kalian gunakan. Nah, di sini kita contohkan di aplikasi Mobile Legends ya. Nah, nanti di sini teman-teman silahkan tarik aja di bagian panel sampingnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat apabila kalian mengaktifkan mode game ini sudah aktif ya, teman-teman ya. Nah, di sini banyak sekali fitur-fitur yang bisa kalian gunakan. Nah, teman-teman bisa pelajari sendiri sesuai dengan yang kalian butuhkan ya, teman-teman ya. Nah, di sini bisa sambil buka aplikasi juga. Kemudian teman-teman bisa juga untuk mengontrol suhu gaming, kemudian bisa mengaktifkan pengisian daya bypassnya juga, bisa sambil ngecas sambil main game ya. Nah, jadi yang ini teman-teman silahkan pelajari sendiri untuk cara penggunaannya ya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut untuk fitur selanjutnya. Nah, fitur selanjutnya ini adalah yang namanya mode anak. Nah, bagi teman-teman yang anaknya suka main HP atau adik-adiknya suka pinjam HP kalian, teman-teman bisa mengaktifkan fitur mode anak ini karena kalian bisa membatasi penggunaan HP kalian ya teman-teman ya. Misalnya kalian hanya memberi mereka mengakses aplikasi-aplikasi tertentu saja ya. Jadi hanya muncul aplikasi tersebut saja yang sesuai yang kalian pilih aja. Jadi aplikasi lainnya atau setelan apapun itu mereka tidak bisa menggunakan atau mengaksesnya. Nah, teman-teman silahkan masuk ke pengaturan, lalu di sini teman-teman silahkan gulir ke bawah, kemudian pilih di bagian fitur spesial. Nah, di sini kalian gulir lagi ke bawah, pilih di bagian mode anak. Nah, ini kalian bisa memandu anak menuju kebiasaan digital yang sehat. Kalian klik aja, kemudian di sini teman-teman bisa lihat penggunaan mode anaknya. Ini bisa lihat riwayat ya teman-teman ya di sini. Kemudian kalian pilih manajemen aplikasi, di sini yang bagian cukup penting. Nah, jadi teman-teman bisa pilih aplikasi apa aja yang untuk mereka akses ya. Jadi kalau aplikasi yang tidak kita pilih itu mereka tidak akan bisa mengaksesnya karena tidak akan muncul ya. Nah, jadi di sini saya contohkan hanya memilih YouTube ya. Nah, kita keluar. Kemudian di sini kalian juga bisa atur batas waktunya. Nah, kemudian di sini bisa juga batas atur data penggunaan ya. Nah, kalau udah klik aktifkan mode anak.
Nah, teman-teman bisa lihat di sini ini sudah masuk ke mode anak ya, teman-teman ya. Jadi mereka hanya bisa membuka YouTube atau sesuai aplikasi yang kalian izinkan aja. Jadi kalau aplikasi yang tidak kita pilih tadi tidak akan muncul ya. Jadi hanya aplikasi yang kita pilih saja. Kemudian di atas ini ada waktu penggunaan mereka ya. Kalau sudah teman-teman sudah mereka mainkan HP-nya dan tidak ingin main lagi, teman-teman bisa langsung keluar dari mode anak ini. Cukup klik di bagian yang ini, lalu masukkan kunci layar kalian. Nah, sekarang sudah kembali lagi ya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut untuk fitur selanjutnya. Nah, fitur selanjutnya adalah bypass charging ya teman-teman ya. Nah, untuk fitur ini cukup canggih sekali karena kita bisa bermain game dalam waktu yang lama dan sambil mengecas HP ya teman-teman ya, tanpa merusak baterai HP kita. Nah, fitur ini cukup canggih sekali karena jarang ada di HP-HP lainnya. Nah, untuk cara mengaktifkannya cukup mudah sekali. Teman-teman masuk ke pengaturan, lalu di sini kalian gulir ke bawah, kemudian pilih di bagian maraton daya. Nah, kemudian di sini teman-teman silahkan klik di bagian mengisi daya. Lalu di sini teman-teman silahkan klik di bagian pengisian daya bypass ya. Ketika ponsel Anda terhubung ke pengisi daya asli saat bermain game, pasokan daya akan melewati baterai untuk memberikan daya pada ponsel secara langsung, mengurangi efek pemanasan ponsel dan memperpanjang masa pakai baterai. Jadi di sini wajib sekali teman-teman aktifkan fitur ini apabila teman-teman sering main HP sambil dicas ya teman-teman ya. Jadi dia itu tidak akan masuk ke baterai secara langsung, dia hanya masuk ke HP kita aja ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat logo yang di atas ini, dia melewati baterainya. Jadi baterai kita itu bisa lebih awet dan tidak mudah rusak ya teman-teman ya. Kemudian di bagian bawah ini teman-teman juga bisa atur ambang pengisian daya. Kemudian di bagian bawah ini daya pengisian dayanya teman-teman bisa atur. Di sini biasanya saya 50%, kemudian yang ambang ini 40% ya. Dan jangan lupa ini diaktifkan. Aktifkan pengisian daya bypass ya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut untuk ke fitur selanjutnya, yaitu adalah yang namanya anti-intip. Nah, anti-intip ini sangat membantu sekali apabila teman-teman yang sangat menjaga privasi ya. Nah, jadi di sini apabila kalian sedang melakukan chatting dengan orang terdekat kalian dan di samping kalian ada orang lain atau di sekitar kalian ada orang lain yang bisa melihat isi chattingan kalian, kalian bisa menggunakan fitur ini untuk melindungi agar tidak dilihat oleh orang lain atau tidak diintip oleh orang lain ya teman-teman ya. Nah, kalian masuk aja ke pengaturan, kemudian pilih privasi, kemudian klik perlindungan privasi. Lalu di sini ada yang namanya anti-intip ya. Nah, di sini ada cara penggunaannya dan jangan lupa teman-teman aktifkan terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Kalau kalian mengaturnya, di sini kalian bisa atur untuk daerah yang lebih terang seperti ini. Ataupun kalian ingin semuanya gelap, kemudian kalian atur transparansinya. Bisa agak terang atau gelap saja ya. Jadi hanya kalian aja yang bisa melihat isi HP kalian. Nah, kalau udah kalian bisa klik keluar. Nah, kalau seandainya teman-teman sedang menggunakan WhatsApp, misalnya seperti ini. Nah, kalian langsung saja masuk ke pusat kontrol ini, lalu kalian cari yang namanya anti-intip ya. Nah, ini dia, kalian aktifkan aja ini. Nah, nanti di sini kalian bisa mengatur untuk daerah-daerah yang agak terang yang bisa dilihat orang lain, ataupun kalian mau gelap aja seperti ini juga bisa. Kalian atur aja transparansinya. Nah, semakin gelap itu semakin susah atau sulit orang lain melihat isi HP kalian ya. Nah, kalau udah teman-teman bisa langsung klik yang ini untuk keluar, tanda panah di bagian pojok kanan ya. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut untuk ke fitur selanjutnya. Nah, fitur selanjutnya adalah peringatan pencurian. Jadi di HP Infinix kali ini ada fitur ini, dan fitur ini sangat jarang sekali ada di HP-HP lainnya ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk mengaktifkannya teman-teman silahkan masuk ke pengaturan, kemudian klik privasi, kemudian masuk lagi di bagian yang tadi yaitu perlindungan privasi. Lalu di sini teman-teman pilih di bagian peringatan pencurian. Nah, di sini teman-teman silahkan aktifkan yang ini peringatan pencurian. Di sini kalian bisa aktifkan juga yang ini pengisian daya
dilepaskan, kemudian earphone dicabut. Ini kalian aktifkan aja. Nanti pada saat HP kalian misalnya lagi ditaruh di meja, itu kemudian lagi dicas dan tiba-tiba dicabut, nanti akan ada peringatan atau berbunyi ya teman-teman ya, seperti ada peringatan itu berbunyi HP-nya. Nah, di sini kemudian di bagian yang bawahnya apabila kalian menggunakan earphone lalu tiba-tiba dicabut, nanti juga akan ada pemberitahuan ya atau berbunyi HP-nya. Nah, di sini coba kita praktekkan ya teman-teman ya. Nah, di sini HP saya sedang dicas. Nah, sedang dicas. Sekarang kita coba untuk mencabut chargernya ya. Nah, kita cabut. Nah, ini berlaku apabila layar HP kita dalam keadaan terkunci ya teman-teman ya. Misalnya HP kita lagi dicas, ditaruh di meja, kemudian sedang terkunci, lalu tiba-tiba dicabut colokan casnya. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, teman-teman bisa lihat ini ada peringatan ya. Nah, jadi apabila teman-teman ingin memberhentikan suara ini, teman-teman harus membuka kunci ya. Nah, maka dia akan berhenti berbunyi. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut untuk fitur yang terakhir, yaitu adalah kode dial rahasia. Nah, mungkin fitur ini jarang sekali dibahas atau jarang diketahui di HP Infinix ya. Nah, langsung saja teman-teman kalian masuk ke panggilan. Kemudian di sini teman-teman klik atau ketik kode dial ini, bintang pagar 90 pagar. Nah, di sini teman-teman bisa melihat nomor versi, kemudian bisa lihat spek HP kalian dan lainnya. Bisa juga melihat email. Nah, di sini teman-teman bisa lihat email. Nah, masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian di sini kalian klik correct. Nah, di sini teman-teman bisa tes HP kalian ya. Kalian bisa tes kondisi HP kalian apakah ada fitur-fitur yang masih berfungsi dengan baik atau sudah rusak. Nah, di sini teman-teman bisa pilih otomatis tes ataupun manual. Nah, di sini saya contohkan yang manual aja ya, teman-teman ya. Nah, yang lainnya ini teman-teman juga bisa pelajari sendiri. Nanti saya bahas yang ini aja, manual test. Nah, di sini teman-teman bisa mengetes pixel warna misalnya ya. Nah, di sini banyak sekali seperti backlight, kunci, mic, speaker, kamera, kemudian touch screen-nya. Nah, di sini teman-teman bisa cek untuk fungsi dari HP Infinix kita ini apakah ada yang tidak normal atau yang rusak ya. Nah, di sini saya contoh pixel warnanya ya, teman-teman ya. Nah, ini warna merah. Kalau seandainya ada titik-titik tertentu bukan warna merah, itu artinya pixelnya rusak ya. Nah, di sini kita cek. Nah, ada warna hijau, biru. Nah, di sini semuanya bagus ya, teman-teman ya. Nah, kita klik terus, putih, abu, gelap. Nah, lalu kalau semuanya aman, klik correct. Nah, di sini banyak lagi yang lain, teman-teman silahkan tes saja sendiri karena saya tidak bisa membahasnya terlalu panjang, nanti akan memakan waktu yang lebih lama ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau kalian ingin keluar langsung saja klik quit di sini, lalu klik quit application. Oke teman-teman, itu saja untuk beberapa fitur rahasia atau fitur tersembunyi yang ada di HP Infinix. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.